Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Safrina Sunani dengan NPM 20 10 30 30 70. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah saya buat. Sebelumnya, di sini saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang dikembangkan oleh R. Sukman yang dirancang untuk mengajar siswa terlibat dalam penalaran kausal dan menjadi lebih fasih dan tepat dalam mengajukan pertanyaan, membangun konsep dan hipotesis, serta mengujinya. Nah, saya mendapatkan materi yaitu gelombang, getaran, dan bunyi. Dan di sini saya melakukan atau membuat percobaan getaran bandul sederhana. Satuan pendidikan untuk sekolah menengah pertama, untuk mata pelajaran IPA, dan kelas 8 semester 2. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 45 menit. Di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian ada mengolah, menguji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Kemudian ada indikator pembelajarannya, yaitu melakukan percobaan mengukur periode dan frekuensi getaran bandul ayunan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah peserta didik melakukan percobaan, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep getaran pada bandul, dapat menentukan atau menghitung periode dan frekuensi, serta hubungan antara frekuensi dan periode dalam getaran. Kemudian di sini saya menuliskan materi sedikit atau rangkuman mengenai getaran pada bandul. Di sini saya memberikan gambar bandul. Selanjutnya ada petunjuk pembelajaran. Peserta didik akan dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 anggota. Kelompok dibagikan secara acak oleh guru dan bersifat heterogen, baik prestasi maupun perempuan ataupun laki-laki. Kemudian, percobaan praktikum dapat dilaksanakan di laboratorium ataupun di dalam kelas, dan peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan secara mandiri. Setiap kelompok akan melakukan percobaan bandul sederhana untuk mengidentifikasi nilai periode dan frekuensi pada getaran bandul sederhana. Adapun permasalahannya yaitu, apakah kamu pernah memainkan ayunan? Ayunan merupakan salah satu konsep getaran yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ayunan sering kita mainkan pada saat kita masih anak-anak. Dari ayunan tersebut, kita dapat menentukan besaran getaran, yaitu nilai periode dan frekuensi. Berdasarkan permasalahan tersebut, buatlah sebuah percobaan sederhana menggunakan bandul, serta analisis periode dan frekuensi. Gunakanlah alat dan bahan yang mudah dicari dan yang ada di sekitar. Kemudian, di sini mengenai hasil percobaan. Rancanglah sebuah percobaan sederhana mengenai getaran menggunakan bandul. Di sini alat dan bahannya kebebasan dari siswa akan menggunakan alat atau bahan apa, langkah kerja apa, dan data hasil percobaannya seperti apa, dapat berupa tabel ataupun yang lainnya, dan bisa berisikan mengenai cara menghitung frekuensi dan periode. Pembahasan, buatlah analisis mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan mengenai percobaan sederhana terhadap periode dan frekuensi. Kemudian kesimpulan, buatlah kesimpulan mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, di sini bisa diisikan oleh siswa, karena pada pembelajaran ini menggunakan metode
model pembelajaran inquiry, yaitu saya menggunakan guided inquiry. Nah, guided inquiry yaitu permasalahannya disajikan oleh guru dan peserta didik yang merancang sendiri proses penyelidikan untuk menjawab permasalahan ini. Kemudian, peserta didik menentukan data apa yang harus ditemukan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Nah, pada guide inquiry ini, peserta didik memiliki peran yang lebih besar dalam penyelidikan yang dilakukan karena memiliki kebebasan untuk merancang kegiatan penyelidikan dan cara memperoleh data, sehingga keterampilan berpikir siswa berpikir tinggi mulai dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Setelah selesai melakukan sebuah percobaan keterangan pandu sederhana, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan getaran, apa yang dimaksud dengan periode dan frekuensi, apakah hubungan antara periode dan frekuensi, dan sebut dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi. Kemudian sebut dan jelaskan penerapan konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengerjakan evaluasi, peserta didik ditugaskan untuk menilai rekan atau menilai teman satu kelompok, mencatat siswa yang kurang aktif atau tidak ikut berpartisipasi dalam melakukan kerjasama dalam satu kelompok. Hal ini berfungsi untuk menilai sikap para siswa dan siswi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.